dengan tema Hikmah Isra Miraj. Waktu yang tepat, checkpoint amal dan sholat yang akan dibawakan langsung oleh Ustaz Dr. Haji Syahrir Nursyun LC, Master Teologi Islam. Waktu dan layar kami persilakan Pak Ustaz. Baik, makasih banyak Mbak Ardillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita muliakan dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Regional CEO Region 10 Makassar, Bapak Sukma Dwi Priyardi, seluruh pejabat dan karyawan BSI Maslahat Region 10 Makassar, Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi Jumat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara virtual untuk memperingati satu peristiwa besar, bahkan oleh seorang ulama besar dari Mesir, yaitu Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau mensifati peristiwa Isra Mi'raj sebagai al-mu'jizatul kubrah, mukjizat yang terbesar yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mukjizat turunnya Al-Quran. Saya yakin peringatan Isra Mi'raj ini diadakan bukan sekedar rutinitas tahunan saja, bukan sebatas formalitas, tapi peringatan Isra Mi'raj diadakan sebagai satu upaya untuk memetik hikmah dari peristiwa tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan hikmah? Kalau secara sederhana, hikmah itu menurut ulama kita adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Ilmu yang kemudian diamalkan, atau amal yang didasari oleh ilmu. Kalau terperincinya, hikmah oleh sebagian ulama kita dijelaskan, al-ilmu an-nafi' allazi yakunu lahul asaru fin nafsi fayuharrikul iradah ila ma yahwa ilaihi. Hikmah itu adalah ilmu yang manfaat, lalu memberikan pengaruh di dalam jiwa, kemudian mampu menggerakkan kita untuk mengamalkan apa yang diketahui itu. Jadi tidaklah dinamakan hikmah kecuali apabila sudah terpenuhi tiga unsur tadi. Yang pertama dapat ilmunya, yang kedua ilmu itu kemudian memberi asar, memberi pengaruh di dalam jiwa, dan yang ketiga kemudian mampu menggerakkan untuk mengamalkan apa yang sudah diketahui tersebut. Nah, semoga melalui peringatan Isra Mi'raj yang diadakan secara virtual pada pagi ini, kita semua bisa mendapatkan ilmu, dan ilmu itu masuk ke dalam hati kita, kemudian menggerakkan kita semua untuk mengamalkannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga dan seluruh pengikutnya. Beliaulah nabi yang mempunyai sifat seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau adalah seorang rasul yang berat sekali dirasakan kalau umatnya mengalami kesulitan. Jadi umat yang menderita, umat yang sulit, beliau yang merasa susah. Harisun alaikum, besar sekali keinginannya untuk melihat kebaikan pada umatnya. Dan bil mu'minina raufur rahim, secara khusus kepada orang-orang yang beriman, beliau mempunyai sifat kasih sayang. Dan ini akan tergambar dengan jelas pada peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin
memaparkan tentang Isra Mi'raj ini pada 3 poin ya. Yang pertama sebelum kejadian, yang kedua pada saat terjadinya, dan yang ketiga pasca atau setelah Isra Mi'raj tersebut. Yang pertama sebelum Isra Mi'raj. Setelah Rasulullah SAW berdakwah selama kurang lebih 10 tahun, ternyata hasilnya masih jauh dari harapan Nabi. Karena beliau, seperti yang saya sampaikan tadi, besar sekali keinginannya untuk melihat umat ini baik. Ternyata hasil dakwanya belum begitu signifikan. Justru orang-orang Quraisy semakin berani untuk menghalangi, merintangi dakwah Nabi SAW, mengganggu Nabi secara fisik. Bahkan kemudian ada sahabat yang dibunuh ya karena keimanan dan keislamannya. Dan ini semakin menjadi-jadi ketika 2 orang yang selama ini banyak menopang dakwanya Nabi diwafatkan oleh Allah SWT. Yang pertama yaitu Abu Talib, pamannya Nabi. Sekalipun menurut sebagian riwayat sampai wafatnya beliau tidak masuk Islam, tapi pembelaannya terhadap Nabi tidak diragukan lagi. Dan yang kedua yaitu istri Rasulullah SAW, Khadijah Al-Kubra. Jadi penopang Nabi di luar rumah, Abu Talib, dan penopang Nabi di dalam rumah, yaitu Khadijah, diwafatkan oleh SWT. Maka beliau kemudian merasakan kesedihan dan kecemasan. Nah, beliau akhirnya memutuskan untuk keluar dari kota Makkah. Beliau pergi ke Taif. Kalau Bapak Ibu ya yang sudah menunaikan umrah, ini biasanya tur ke Taif menjadi salah satu ya agenda dari travel biro perjalanan umrah. Taif itu kira-kira kalau kita di Sulawesi Selatan ini seperti daerah Malino, ya, daerah pegunungan yang dingin. Ya, jadi Makkah, Madinah dingin, tapi Taif itu lebih dingin lagi, daerah pegunungan. Rasulullah SAW kemudian ke Taif. Harapan Nabi mudah-mudahan penduduknya Taif yang disebut Bani Saqif lebih bisa menerima dakwah Nabi. Tapi apa yang terjadi? Selama kurang lebih 1 bulan Rasulullah SAW berdakwah di Taif, hasilnya 1 orang pun tidak ada yang mau masuk Islam. Biar 1 tidak ada yang masuk Islam. Akhirnya Nabi memutuskan untuk pulang kembali ke kota Makkah. Perjalanan pulang, beliau bahkan dikejar-kejar oleh anak-anak preman, anak nakalnya Taif. Beliau dilempari dengan batu. Nabi pulang ke Makkah dalam keadaan kaki yang berdarah-darah. Perjalanan pulang beliau singgah di salah satu perkebunan anggur milik 2 orang bersaudara, yang kemudian mengutus seorang budaknya yang bernama Adas atas dasar kemanusiaan membawakan 1 nampang anggur untuk Nabi. Ketika Rasulullah SAW mencicipi anggur tersebut, beliau membaca basmalah, Bismillah. Adas kaget lalu bertanya, siapa saudara ini? Saya sejak tinggal di sini belum pernah mendengar ada orang yang mengucapkan kalimat seindah itu dengan nama Allah. Maka Nabi balik bertanya, oh kalau begitu kamu pasti bukan penduduk asli di sini. Dari mana asalmu? Kata Adas, saya berasal dari Nainawa. Kata Rasul, kalau begitu kamu sedaerah ya dengan Nabi Yunus alaihissalam. Adas semakin kaget. Oh, dari mana Anda tahu tentang Nabi Yunus? Orang di sini tidak ada yang kenal beliau. Kata Nabi, Yunus itu saudara saya. Beliau Nabi, saya juga Nabi. Karena kami sama-sama Nabi, maka kami bersaudara. Saat itu juga Adas langsung mencium tangannya Nabi, mencium kakinya Nabi, dan menyatakan diri masuk Islam. Jadi inilah satu-satunya yang masuk Islam setelah 1 bulan Rasulullah dakwah di Taif. Beliau pulang ke kota Makkah diliputi dengan kecemasan dan kesedihan. Cemas dan sedih. Nah, dalam suasana seperti itulah Allah SWT ingin menguatkan hatinya Nabi. Maka diperjalankanlah beliau dalam perjalanan Isra Mi'raj. Jadi hikmah pertama Bapak Ibu yang bisa kita petik adalah ketika ada seseorang yang mengalami kecemasan dalam hidup atau kesedihan di dalam hidup, baik kecemasan, kesedihan secara personal, pribadi, kecemasan, kesedihan dalam keluarga,
kecemasan, kesedihan dalam tempat kerja kita, di lingkungan, di masyarakat, di mana saja mengalami kecemasan dan kesedihan, maka angkat dan hilangkanlah kecemasan dan kesedihan itu dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Maksudnya gimana? Ke masjid, kemudian sholat. Ya. Selesai sholat, kita memalingkan wajah ke kanan, kemudian ke kiri, mengusap wajah. Itu ada doanya, disebut oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Doanya adalah, Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dari saya kecemasan dan kesedihan. Cemas dan sedih itu Bapak Ibu sebetulnya letaknya di sini, ada di dalam hati kita. Cuma biasanya kelihatan di wajah. Jadi kalau ada yang merasakan kecemasan, biasa terlihat di wajahnya, ada raut kegelisahan di situ. Orang sedih biasanya kelihatan di wajah. Maka ketika wajah itu diusap, disertai dengan doa tadi. Allahumma, ya Allah, azhib anni, angkat dari saya, hilangkan dari saya, al-hamma wal hazan, kecemasan dan kesedihan. Apa bedanya cemas dan sedih? Cemas itu terhadap masa depan. Sedih itu terhadap masa lalu dan masa kini. Jadi makna doa tadi adalah hilangkan kecemasan saya terhadap masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, dan hilangkan juga kesedihan saya terhadap masalah yang saya alami di masa lalu dan di masa kini. Ini hikmah pertamanya. Nah, hikmah yang kedua dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut, saya langsung kepada intinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah puasa di bumi melalui perantaraan malaikat Jibril, yaitu dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Rasulullah SAW menerima perintah kewajiban berzakat, begitu juga perintah bersedekah itu di bumi juga melalui perantaraan malaikat Jibril. Rasulullah SAW menerima perintah untuk haji, begitu juga perintah untuk umrah di bumi juga melalui perantaraan malaikat Jibril. Begitulah ibadah-ibadah yang lain. Nah, satu-satunya ibadah yang perintahnya diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan di bumi dan juga tidak melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam adalah ibadah salat. Salat ini diterima oleh Nabi di atas langit dan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga kata ulama kita, salat itu adalah a'lal ibadat allati tuqarribul afda ila rabbih. Ya. Jadi salat adalah ibadah yang tertinggi. Ibadah yang tertinggi yang akan mendekatkan seorang hamba kepada penciptanya. Ya, ini ibadah salat. Yang kewajibannya pada awalnya 50 waktu tepatnya. Bukan 50 rakaat, tapi 50 waktu. Ya, kalau rakaat salat kan sehari semalam sekarang 17 ya. 5 waktu tapi 17 rakaat. Awalnya itu 50 waktu. Ketika Rasulullah SAW hendak pulang kembali ke bumi, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, apa yang engkau terima dari Tuhanmu? Kata Nabi, ini Musa, perintah salat 50 waktu. Kata Nabi Musa, irji ila rabbik was'ali tahfib. Ayo kembali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke Tuhanmu, minta keringanan. Umatmu itu tidak akan kuat. Saya ini udah punya pengalaman dengan kaum saya Bani Israel. Bani Israel badannya besar-besar, tenaganya kuat-kuat. Tapi kalau disuruh ibadah 50 waktu sehari semalam tidak akan mampu. Saya sudah mengalami itu, kata Nabi Musa. Apalagi umatmu yang kecil-kecil begitu, loyo-loyo, kurang tenaganya, kalau disuruh ibadah 50 waktu tidak akan kuat, tidak akan mampu. Jadi baliklah ke Tuhan, minta keringanan. Nabi karena sayang kepada kita ini umatnya, balik kepada Allah. Akhirnya dikurangi
Ada riwayat yang menyebut dikurangi 55 waktu, ada riwayat yang menyebut 10 waktu. Tapi pada akhirnya kemudian 5 waktu. Itu pun Nabi Musa masih meminta kepada Nabi sesungguhnya, irji ila rabbik was'alit tahfif. Hai, kembali ke Tuhan, minta keringanan, karena umatmu tidak akan kuat. Hanya kata Nabi, laqad istahyaitu mir rabbi. Oh, saya ini sudah malu-malu sama Tuhan Musa. Sudah sekian kali saya bolak-balik minta keringanan terus. Sudahlah, cukup saya terima ini. Ya. Akhirnya tersisa 5 waktu. Ini kisah Bapak Ibu ada di Sahih Bukhari. Saya tegaskan seperti itu karena mohon maaf pernah ada jamaah yang bertanya. Kata beliau, ada penceramah Ustadz yang menyampaikan bahwa tidak benar kisah itu. Loh, kok kesannya Tuhan tidak tahu? Lalu kemudian Tuhan mengubah putusannya. Saya sampaikan kisahnya ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan itu adalah asahul kitab ba'dal Quran menurut para ulama kita. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi tidak boleh kita meragukan kisah bolak-baliknya Rasulullah SAW. Dan sebetulnya kalau baca utuh hadisnya, Allah itu tidak mengubah putusannya. Allah tidak mengubah. Loh, kok tidak mengubah? Tadinya 50 waktu jadi 5 waktu. Masa Allah tidak mengubah? Setelah 5 waktu, maka Allah SWT kemudian berfirman, la yubaddalul qawlu ladayya. Ketetapanku itu tidak pernah berubah. Ketetapanku, kata Allah, tidak pernah berubah. Tapi ini 50 jadi 5. Allah berfirman, faman ja'a bil hasanati falahu bi asri amsalih. Siapa yang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi siapa yang melakukan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau ada yang salat 1 waktu, dari segi pahala itu 10 waktu. Ada yang salat 2 waktu, dari segi pahala 20 waktu. Salat 5 waktu, dari segi pahala itu 50 waktu. Jadi sebetulnya ketetapan Allah tidak berubah. Sejak awal ketetapan itu adalah 50 waktu. Dari segi zahir berubah, tapi dari segi hakikatnya tetap 50 waktu. Karena pahala salat 5 waktu sama dengan salat 50 waktu. Tapi ada hikmah yang unik ini Bapak Ibu, yang disampaikan oleh para ulama tasawuf. Tasawuf itu satu disiplin ilmu dalam Islam dari 3 disiplin ilmu yang mestinya kita berusaha untuk mempelajarinya. Ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf. Kalau ilmu fikih mengajari kita cara beribadah kepada Allah, diajari kita berwudu, caranya mandi, caranya sholat. Itu ilmu fikih. Kemudian ada ilmu tauhid, mengajari kita untuk mengenali yang kita sembah di dalam salat. Ya, kan agak aneh juga kalau kita sholat tidak kenal siapa yang kita sembah. Nah, yang mengajarkan kepada kita mengenali yang kita sembah itu adalah ilmu tauhid. Lalu ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu mengajarkan kepada kita adab. Bagaimana kita beradab kepada Allah yang kita sembah di dalam salat tersebut. Nah, ini ada hikmah yang disampaikan oleh para ulama tasawuf. Sebelum saya sampaikan hikmahnya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya boleh ini nanya yang sederhana ya. Kalau misalnya pernah memandangi, bapak-bapak pernah memandangi wajah istri, atau ibu-ibu pernah memandangi wajah suami, kira-kira pada saat kapan wajah suami atau wajah istri itu kelihatan paling bercahaya, paling indah, paling bagus, paling cantik, paling gagah? Coba diingat-ingat kapan kita merasa ini paling bercahaya, paling berkilau, paling cantik, paling indah, paling gagah. Jangan ibu-ibu mengatakan ketika dikasih gaji bulanan misalnya dan seterusnya. Ada pernah bapak-bapak kalau malam Jumat itu saya bukan. Terus kapan? Kalau selesai sholat. Ya, selesai sholat. Sama juga Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berpapasan dengan orang yang pulang dari masjid. Ada orang pulang dari masjid. Kita berpapasan, itu wajahnya pasti bercahaya. Kalau kita berpapasan dengan orang yang pulang dari masjid. Pulang dari musola, selesai sholat itu bercahaya. Kenapa? Karena orang yang salat itu dia menyerap nur ilahi. Dia menyerap cahaya ketuhanan. Apalagi kalau salat malam disebut man kasurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar.
Siapa yang banyak sholat malamnya, maka wajahnya akan bercahaya di siang harinya. Nah, itu dirasakan betul oleh Nabi Musa alaihissalam. Dirasakan betul oleh Nabi Musa. Beliau memandang wajah Rasulullah, karena Rasulullah ini berjumpa langsung dengan Allah. Beliau merasakan keindahan wajah Nabi, cahaya yang terpancar dari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa ingin berlama-lama untuk memandang wajah Nabi itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita ambil hikmah dari Isra Mi'raj ini dengan melakukan evaluasi terhadap salat kita pada dua sisinya. Satu dari sisi kuantitas dan yang kedua dari segi kualitas. Kuantitas dulu ya, dari segi jumlahnya. Jangan merasa cukup hanya dengan salat yang wajib yang 5 waktu saja. Tapi kita mulai sempurnakan dengan salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah. Utamanya 3 macam salat sunnah paling tidak. 3 macam dulu yang kita rutinkan. 1, salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib. Yang kedua salat lail, salat malam, tahajud dan diakhiri witir. Yang ketiga salat duha. Nah, kalau untuk salat sunnah rawatib yang 12 rakaat, dalam hadis Nabi bersabda, "Man shalla sintai asrata rakaatan fil yaumi wal laila bunya lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, akan dibangunkan sebuah istana baginya di dalam surga. 12 rakaat itu kemudian Nabi rinci. Arba'an qabla zuhri, 4 sebelum zuhur. Warak'ataini ba'dah, 2 setelahnya. Warak'ataini ba'dal maghrib, 2 sesudah maghrib. Warak'ataini ba'dal isya, 2 sesudah isya. Warak'ataini qablal fajar. Dan 2 sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ini yang paling ditegaskan. Lalu salat malam. Nabi ditanya, kaifa salatul lail? Gimana caranya salat malam ya Rasulullah? Kata Nabi, salatul lail masna. Salat malam itu ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa iza khiftal fajar, kalau khawatir masuknya subuh, fa'autir biwahidah, witirlah dengan 1 rakaat. Dan yang ketiga salat duha, minimal 2 rakaat. Ya, kalau Nabi minimal 4, setelah itu beliau menambah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Banyak keutamaannya. Di antaranya untuk kelapangan rezeki kita. Sekalipun kalau orang tasawuf bukan itu yang utama. Tapi tidak apa-apa. Kita orang awam, beribadah masih ada niatnya untuk kepentingan dunia. Tidak apa-apa, asal itu kita harapkan dari Allah. Nanti kita tingkatkan untuk kepentingan akhirat. Yang paling tinggi semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari segi kuantitas. Yang berikutnya, kita evaluasi juga kualitas salat itu. Awalnya orang salat sebatas kewajiban. Ya. Kenapa salat? Ya, saya kan seorang muslim. Saya diperintah oleh Allah, ya saya salat. Itu kewajiban. Dan kalau hanya karena kewajiban, terasa berat. Susah kita mengerjakan. Nah, kita tingkatkan. Jadikan salat itu sebagai kebutuhan. Bukan sebatas kewajiban, tapi kebutuhan. Kita ini manusia, Bapak Ibu, ada jasadnya, tapi ada juga ruhanianya, ada ruhnya. Dan ada kebutuhannya masing-masing. Kalau tubuh kita mendesak dipenuhi kebutuhannya, kita bersegera berusaha. Misalnya Bapak Ibu, ada yang haus, kan langsung cari minum itu. Tuh minum. Ada yang lapar, langsung cari makanan. Ada yang ngantuk, capek, langsung cari tempat untuk istirahat. Jadi bersegera memenuhi kebutuhan tubuh. Tapi kadang kita lupa bahwa kita ini bukan sekedar tubuh, kita punya ruh yang juga punya kebutuhan. Jadi mestinya kita juga bersegera untuk memenuhi kebutuhan rohaniah itu. Dipenuhi melalui apa? Ya melalui ibadah. Ibadah yang tertinggi, ibadah salat. Sesibuk apapun misalnya dalam pekerjaan masuk waktu salat, maka bersegeralah salat karena itu upaya kita untuk memenuhi kebutuhan rohaniah. Jangan ditunda-tunda. Termasuk juga upaya memenuhi kebutuhan rohani itu melalui ilmu. Ya, melalui ilmu. Jadi selalu alokasikan waktu untuk menambah ilmu. Baik itu ilmu tentang agama maupun ilmu tentang urusan dunia. Asal ilmu itu bisa membuat kita semakin merasakan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu sesuai dengan posisi, sesuai dengan pekerjaan kita, profesi kita. Bapak Ibu yang tugas di BSI ya,
selalulah tingkatkan kapasitas keilmuannya tentang apa yang menjadi tempat tugasnya tersebut. Ya, apa saja. Ya, ilmu dunia, ilmu akhirat, terutama karena itu yang akan memenuhi kebutuhan rohaniah. Kalau ibadah, ilmu, nah insya Allah akan sejalan. Ilmu itulah yang menjadi pupuk dari keimanan kita. Kalau ilmu berkurang, iman bisa layu, akhirnya bisa mati. Kemudian yang paling tinggi ketika sholat itu dilaksanakan bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan, tapi sebagai bentuk kerinduan kita kepada Allah. Bentuk kerinduan kita kepada Allah. Nah, begitu salat sudah dilaksanakan sebagai bentuk kerinduan kepada Allah, maka yang dirasakan apa? Kenikmatan di dalam salat. Itulah yang dirasakan oleh Nabi SAW berjumpa dengan Allah. Saya masuk ke bagian terakhir. Ya. Hikmah yang ketiga. Kalau saya tanya misalnya, apa kenikmatan yang tertinggi dalam kehidupan ini? Ya tentu berjumpa dengan Allah. Kalau sudah dapat yang tertinggi, tidak mau turun lagi. Saya kan, orang itu maunya meningkat. Kalau sudah di atas, ngapain turun lagi? Rasulullah itu sudah mencapai puncak kenikmatan tertinggi, perjumpaan dengan Allah. Kalau saya, mungkin juga Bapak Ibu, berjumpa dengan Allah, lalu diminta turun kembali ke bumi, ya paling tidak mungkin mau negosiasi dulu. Tuhan kalau bisa ndak usah ya, ndak usah balik ke bumi, udah nikmat sekali nih. Tapi Nabi tidak. Nabi kembali ke bumi. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari situ? Bagaimana Rasulullah SAW punya kepedulian yang sangat besar terhadap umatnya. Beliau tidak hanya mementingkan kenikmatan sendiri. Kalau hanya kenikmatan sendiri sudah cukup. Sudah berjumpa dengan Allah. Sudah usul sampai kepada Allah. Itu apalagi ke bumi. Nah ini yang diajarkan pada kita. Agama ini tidak hanya memberikan penekanan kepada kesalehan personal, kesalehan individual. Tapi juga agama mengajarkan kepada kita kesalehan sosial. Akhlak yang baik kepada sesama. Maka banyak sekali peristiwa yang Nabi lihat dalam perjalanan Mi'raj itu yang menunjukkan betapa pentingnya kesalehan sosial. Dan kalau ini tidak dimiliki, maka kerugian besar yang akan kita alami dalam hidup. Nabi melihat ada orang yang menggunting-gunting lidahnya sendiri. Setelah putus disambung lagi, digunting lagi. Nabi tanya sama Jibril, siapa itu Jibril? Kata Jibril, itu umatmu yang suka merusak kehormatan orang lain. Dia menceritakan hal-hal yang tidak benar, memfitnah orang. Ya. Ada yang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Ini yang merusak kemuliaan orang lain. Maka wajahnya dicakar-cakar karena wajah itu simbol kemuliaan. Ada orang misalnya yang dilihat oleh Nabi SAW yang di hadapannya ada makanan daging yang empuk, yang lezat, yang nikmat, dia tinggalkan, dia cari yang basi, yang busuk dan basi. Ini orang yang sudah punya yang halal bagi dirinya, dihalalkan Allah, dia cari yang haram. Jadi semua ini menunjukkan pada kita sekali lagi bahwa Islam itu agama yang mengajarkan kesalehan personal, individual, tapi juga sekaligus kesalehan sosial. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan Allah SWT. Sebagai penutup, ada sahabat datang ke Nabi bertanya, Inna li jarah, saya punya tetangga ya Rasulullah. Tusalli lailaha, rajin salat malam. Tidak usah lagi dicerita salat wajibnya, salat malamnya saja rajin. Wa tasumu naharaha, rajin puasa sunnah. Tidak usah lagi dicerita puasa Ramadannya. Satu saja kekurangannya ya Rasulullah. Apa itu? Kata sahabat tadi, lidahnya panjang. Lidahnya panjang. Nah, semua orang dicerita. Maka kata sahabat tadi, fa'ainah, ini tempatnya di mana? Nabi dengan tegas menjawab, hiya pinnar, tempatnya adalah di neraka. Tempatnya di neraka. Mudah-mudahan dari peringatan Isra Mi'raj yang kita adakan di pagi ini secara virtual, kita semua bisa mendapatkan hikmah, dapat ilmu yang diamalkan. Ya, ilmu itu masuk di hati dan menggerakkan anggota tubuh kita untuk mengamalkannya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Ardila. Nanti kita mungkin tutup dengan doa kalau tidak ada acara berikutnya. Saya persilakan. Saya kembalikan, mohon maaf, kepada Mbak Ardila. Demikian. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.